Baru-baru ini ramai diberitakan temuan DPRD DKI tentang gaji seorang guru yang hanya 300.000 sebulan. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan. Gaji yang dianggap tidak layak itu didapat oleh guru agama Kristen di SDN Malaka Jaya 10, Jakarta Timur. Guru tersebut merupakan pegawai honorer yang sudah puluhan tahun mengajar. Namun imbalan dari jasanya hanyalah Rp300.000 per bulan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kisah gigih perjuangan guru di tanah air untuk mencerdaskan anak bangsa ternyata tidak sebanding dengan kepedulian pemerintah terhadap nasib mereka. Oke, soalnya, tolonglah. Sebagai perbandingannya, negara tetangga kita, Malaysia, gaji gurunya itu sekitar 19,5 juta per bulan. Bukan kecil sih, cuman Kenapa ada yang waduh? Kenapa ada yang waduh di sana? siapa itu? Saya kan nanya, emang jadi guru gajinya kecil? Nanya. Nggak kecil, Nggak kecil tuh, dijawab sama dia nggak kecil. cuman nggak cukup apa-apa. Nggak cukup apa-apa. Memang. Sama Iya aja. dong. Kos 300.000 tuh ya ternyata. Iya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merreact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke program reaction, buat kalian yang belum subscribe, silahkan bantu dengan cara menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa teman-teman ya, aktifkan lonceng notifikasinya, karena channel Merreact TV ini selalu update video, upload video sehari 2 kali teman-teman ya. Di sini ada sebuah video yang dimana video ini adalah menunjukkan bahwa gagalnya pendidikan Indonesia itu disebabkan salah satunya adalah ini teman-teman ya. Miris, ada guru digaji Rp300.000 per bulan. Itu di DKI, ibu kota DKI Jakarta teman-teman ya. Rp300.000 per bulan. Tidak hanya di DKI teman-teman, tidak hanya di Jakarta. Di daerah-daerah terpencil, termasuk salah satunya di daerah saya itu, paling banyak full satu bulan itu 350 berapa gitu, baru bisa digaji sebesar itu. Istri saya kemarin dapat gaji teman-teman ya, itu kurang lebih 210.000 per bulan, hanya libur hari Ahad saja. Jadi liburnya, cutinya 4 kali sebulan, berarti kurang lebih 26 hari ngajar, itu digaji 110.000. Bayangkan, pantasan ada sebuah narasi miris, ada guru digaji 300.000 di Jakarta. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama, let's go. Guru adalah pekerjaan yang mulia karena mereka ada dalam garda terdepan untuk mendidik anak-anak Indonesia. Namun, apakah jasa mereka dihargai sepadan dengan besarnya tanggung jawab mereka? Sepertinya tidak. Baru-baru ini ramai diberitakan temuan DPRD DKI tentang gaji seorang guru yang hanya 300.000 sebulan. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan. Gaji yang dianggap tidak layak itu didapat oleh guru agama Kristen di SDN Malaka Jaya 10, Jakarta Timur. Guru tersebut merupakan pegawai honorer yang sudah puluhan tahun mengajar. Namun imbalan dari jasanya hanyalah Rp300.000 per bulan. Padahal dalam perjanjian kerja dan kwitansi honor tertulis upah guru agama tersebut di angka 9 juta rupiah. Guru tersebut juga pernah menerima gaji sebesar 2 juta hingga 3 juta rupiah. Namun itu didapat karena kebaikan hati kepala sekolah. Permasalahan soal gaji guru honorer yang tidak layak itu terungkap setelah Komisi E DPRD DKI menerima laporan dari Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia. Mereka menilai pemerintah DKI Jakarta tidak menghargai profesi guru sama sekali. Mereka menuntut adanya standarisasi upah untuk guru honorer sehingga semua sekolah bisa memberikan upah yang layak. Terkini, Dinas Pendidikan telah melakukan penyelidikan terhadap kepala sekolah dan tempat guru tersebut mengajar. Jika memang terbukti adanya pelanggaran, maka pihak terkait akan menerima hukuman disiplin. Gimana menurut kalian guys? Coba komen ya. Itu gak bagusnya teman-teman. Terkadang bantuan anak-anak, kan anak-anak di Indonesia itu dapat bantuan kurang lebih ada yang 600.000 per bulan, ada yang 1 juta per setengah tahun lah, 6 bulan. Itu terkadang uang itu tidak disampaikan kepada wali murid atau orang tua, tertahan di kepala sekolah. Itu banyak yang seperti itu di Indonesia teman-teman. Kenapa? Apa salahnya? Sistem dari atasan itu salah, keliru. Terjun langsung, berikan langsung kepada anaknya, jangan melalui kepala sekolah. Sebab banyak kepala sekolah yang tidak amanah. Itu di Indonesia salah satunya juga teman.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, kisah gigi perjuangan guru di tanah air untuk mencerdaskan anak bangsa ternyata tidak sebanding dengan kepedulian pemerintah terhadap nasib mereka. Seperti nasib miris yang dialami guru di salah satu SMP Negeri Takengon, Aceh Tengah yang hanya digaji Rp10.000 saja per bulannya. Astagfirullahaladzim. Gimana Indonesia mau maju? Pendidik atau guru merupakan penyumbang bagi kemajuan suatu bangsa. Bahkan guru disanjung begitu luar biasa karena diibaratkan pelita dalam kegelapan. Betul sekali. Penyejuk dalam kehausan dan sebagai patriot pahlawan bangsa. Betul sekali. Namun pengabdian menjadi seorang guru di tanah air memiliki beragam cerita. Seperti yang dirasakan para guru honorer di SMP Negeri 44 Takengon, Aceh Tengah. Di sekolah yang berjarak 30 km dari pusat kabupaten ini tercatat ada 10 guru honorer yang mengabdikan diri. Mirisnya, para pahlawan tanpa tanda jasa ini hanya menerima honor Rp10.000 sebulan. Salah satunya adalah Nirwana, guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan rohani. Nirwana tetap bertahan meski hanya digaji sangat minim dalam 1 bulan. Astaga. Sementara untuk menopang kebutuhan keluarga, ia bersama suami menggarap kebun dan menanam cabai. Dari hasil kebun inilah ia bertahan untuk tetap bisa mengabdikan ilmu yang dimilikinya kepada para anak didik serta merajut impian keluarga kecilnya. Astagfirullahaladzim. Saya terus ikhlas, biar ilmu saya nggak hilang dan biar anak-anak pintar, itu aja. Itu aja, niatnya memang tulus. Meskipun nggak ada imbalan, nggak apa-apa lah. Yang penting ikhlas tulus untuk ngajar anak itu, pendidikannya bagus, itu aja. Kemana pemerintah ini ya? Kenapa? 10.000 per bulan teman-teman. Itu di Indonesia loh. Di Malaysia gak ada yang seperti ini. Jelas kalau ada langsung di take down. Artinya langsung diberikan perhatian. Di Indonesia enggak. Itu bedanya Indonesia dan Malaysia. Nirwana berharap pengabdian dirinya serta guru honorer lain suatu saat mendapat perhatian pemerintah daerah. Minimal bisa diangkat menjadi guru kontrak. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Yusradi, iNews melaporkan. Ibu, berapa gaji guru di SMK Negeri 6 ND? Balas pakai VT. Ini pertanyaan yang menyakitkan. Pertanyaan yang Sabar ya, menyakitkan. saya tanya saya punya teman-teman guru dulu. Ini mereka punya gaji setiap bulan berapa? 250.000. Ibu Yani? 250.000 1 bulan. 250.000 Per bulan. rupiah atau juta? Rupiah. Kalau guru kejuruan? Sama dong, 1 bulan 250.000. 250.000 rupiah. 50.000. Yang satunya guru produktif juga. Sama 250.000 rupiah. Jadi honor di sini nih gaji kecil sangat. Jadi honor guru-guru honor di sini nih yang memang sangat sabar, sungguh bertahan dengan gaji seperti itu ya. Pasti ada yang nggak percaya ini, pasti. Bertahan dengan gaji hanya 250.000 setiap bulan. Gaji guru di Indonesia sama di luar negeri bedanya berapa? Menarik nih. Gaji guru adalah salah satu hal yang nentuin kualitas pendidikan di negara kita. Soalnya sebagus apapun gurunya, spesial apapun itu guru, kalau apresiasinya rendah, pasti lama-lama lelah. Emang berapa sih gaji guru di Indonesia? Terus sama Aidin, saya Sindo dari Business Insider. Di Indonesia, gaji guru itu sekitar 1,5 juta sampai 5,9 juta per bulan. Itu guru yang udah PNS. Kalau guru yang masih honorer cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Ini buat kamu yang masih Oke teman-teman, apa sih bedanya PNS dengan honorer? Kan itu jadi polemik dan pertanyaan buat teman-teman yang tidak paham. Guru PNS itu sudah diangkat sebagai pegawai negeri swasta. Sudah diangkat, tapi kualitas ngajarnya itu sama. Tidak ada bedanya, bedanya di pangkat saja. Teman-teman. Mau masuk PNS itu sulit sekali. Kalau tidak melalui orang dalam, tidak keterima. Tapi ada yang tidak melalui orang dalam keterima teman-teman ya. Keberuntungan saja. Ada yang sudah puluhan tahun tidak lulus PNS. Ada yang 10 tahun ngajar tidak lulus PNS. Ya tetap menjadi guru honorer bertahan di situ. Tapi setidaknya teman-teman ya, setidaknya lah hargai guru honorer. Jangan digaji 200 sampai 500 ribu per bulan. Kasihan. Padahal sama-sama ngajar, sama-sama berjuang mencerdaskan bangsa. Bukan guru piket teman-teman. Bukan guru pengganti loh. Guru honorer, guru yang aktif
full ngajar dari pagi sampai siang 1 minggu. Itu bedanya honorer dengan PNS itu, pegawai negeri yang diangkat, yang tidak diangkat, tapi gajinya padahal sama-sama ngajar, sama-sama full, sama-sama waktunya ngajar berapa jam, sama, cuma bedanya digaji saja. Itu sering bandel sama guru, nggak sopan, coba tobat ya, mereka capek soalnya. Tolonglah. Sebagai perbandingannya, negara tetangga kita, Malaysia, gaji gurunya itu sekitar 19,5 juta per bulan. Jauh banget. Bahkan di data 30 negara yang masuk Organization for Economic Cooperation and Development, Indonesia jadi urutan terakhir dalam masalah gaji guru, yaitu sekitar 3,5 juta per bulan. Paling kecil kita. Sedangkan yang paling tinggi itu di negara Swiss dengan gaji sekitar 83 juta per bulan. Gimana nih menurut kamu? Ada yang mau jadi guru nggak? Gajinya kecil. Bukan kecil sih, cuman Kenapa ada yang waduh di sana? Kenapa ada yang waduh di sana? siapa itu? Saya kan nanya, emang jadi guru gajinya kecil? Nanya. Nggak kecil. Nggak kecil tuh, dijawab sama dia nggak kecil. Cuman nggak cukup apa-apa. Nggak cukup apa memang. sama aja. Kos 300.000 tuh ya ternyata. Iya. Tapi karena saya kan waktu itu bersyukurnya karena saya waktu itu calon pegawai negeri. Kan Calon pegawai banyak negeri. Teman-teman kita yang masih honorer. Ya. Masih honorer gajinya jauh banget di bawah bank. Oh iya, ada yang cuma 150.000 sebulan. Iya, katanya. ada yang 200. Teman saya 190. Itu gini coba, terangin saya deh, gaji 200.000 tuh sebulan makannya gimana? Makannya Kita bikin pendidikan belajar berhemat. Anda kan guru iya kan. benar. Jadi misalnya adik-adik kalau nanti satu saat Anda Nggak bisa. kerja gaji Nggak 200.000 bisa. sebulan, ini adalah cara menata keuangannya gitu. Iya. Kita ajarin adik-adik ini yang lagi nonton. Ini aja banyak kayak beli nasi gitu. Misalnya beli nasi 150.000, beli beras. Nah, sisanya obat mah. Paham 3 teman-teman bulan ya. tuh bertahan hidupnya gimana? Saya itu apa maksudnya kadang-kadang Ngutang dong. minjem teman, kadang-kadang orang tua ada beras nggak, mau dikirim beras nggak gitu, ada mie nggak, kirim mie nggak gitu. Serius? Kan aku ngerantau di Pangandaran. Oh. Ya Padahal tujuannya Allah. membanggakan orang tua ya. Ya tapi orang tua insya Allah bangga. Oh, iya, bangga pastilah. Amin. Tapi kan tetap dibantu ya karena begitu ya. Karena keadaan. Karena keadaan. Padahal kalau apa ya, ego laki-laki kan nggak mau dibantu orang tua, Iya, kayak benar-benar. fight gitu. Fight itu. Tapi kan perut nih nggak bisa fight Iya, terus ya. obat mah habis lagi. Habis waktu itu cuma. Ya udahlah. Minsan kirim lah ya. Iya. nggak apa-apa lah ya. Iya bener juga. Iya. Iya 3 bulan loh. 3 Bayar bulan. kos-kosannya gimana? Bayar kos-kosan tuh udah bayar setahun. Oh, udah bayar setahun. Pakai uang tabungan sebelumnya. Nah itu kan teori-teori gimana Iya, mengakali gaji dirapel kan. Betul. Ya, benar-benar. Paling parah jadi guru honorer adalah gaji kita kecil banget. Sebulan gue cuma dapat 600.000. Izin Tisha, Ki, lo masih mending dibayar 600.000 sebulan. Nih, kami kadang 6 bulan itu dibayarnya cuman 450.000, itu 6 bulan loh. Kalau 1 bulan 600.000 itu lumayan, termasuk Besar, juga, besar gitu. itu besar, Karena aku masih udah besar. jadi guru, pernah ngerasain jadi guru honorer juga di SMA gitu ya. Dan memang apa ya, bisa dibilang kalau untuk Astagfirullah. mencari uang di situ nggak ada gitu. Mending buka usaha sendiri, makanya aku sekarang udah berhenti. Dan bukan masalahnya rugi ijazah atau apa, enggak. Ijazah itu kita dapat ijazah, kita dapat ilmu, dan ilmu itu tidak cuman menerapkan di sekolah, tetapi kita juga bisa terapkan di bagian perdagangan, bagaimana menghadapi konsumen dan sebagainya. Assalamualaikum. Ketawa ke TV bajunya rendah sebagai guru. Gaji pertama gue jadi guru honorer di Indonesia. Nggak boleh kaget. Video ini itu udah ditonton jutaan kali, mungkin kamu juga udah nonton. Aku ngelihat video ini tuh bersamaan dengan kasus korupsi 271 triliun. 271. Miris dan sedih banget gitu, karena ada guru honorer yang gajinya tuh ratusan ribu. Terus belum lagi kalau pencairannya tuh terlambat. Sering ya kita dengar kayak gitu. Tapi di sisi lain, oknum-oknum penguasa kita atau oknum-oknum pengusaha di Indonesia itu menikmati kekayaan negara kita hanya untuk kepentingan kelompok mereka. Contohnya yang 271 triliun itu. Buat oknum penguasa yang ikut dalam korupsi ini, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Itu tuh tolonglah empatinya.
ada guru honorer kita yang gajinya seratusan ribu satu bulan itu nggak kebayangkan hidupnya nanti seperti apa gitu untuk memenuhi kebutuhannya dia dalam satu bulan. Harusnya kalau kita punya uang sebanyak itu atau potensi uang negara kita bisa sebanyak itu, guru honorer itu harusnya bisa hidup lebih sejahtera gitu. Anak-anaknya mungkin disekolahkan gratis, mereka ditanggung biaya hidupnya. Jadi mereka dalam bekerja mencerdaskan anak bangsa itu jauh lebih tenang, nggak worry terhadap kehidupan mereka sendiri. Ntar gaji guru di Malaysia itu bisa sampai 19,5 juta per bulan. Jauh banget kan perbandingannya. Gaji guru di Indonesia versus gaji guru di Malaysia. Gaji guru adalah salah satu hal yang menentukan kualitas pendidikan di negara kita. Kita semua paham lah ya, ada harga, ada kualitas. Betul. Karena sebagus apapun gurunya, sespesial apapun dia, kalau besok mereka masih khawatir makan apa, bahkan ada yang sampai harus pinjem-pinjol gara-gara gajinya terlambat. Betul, itu ya guru. lama-lama stres juga lah. Gaji guru Indonesia itu sekitar 1,5 sampai 5,9 juta per bulan. Itu udah yang PNS. Kalau yang honorer itu cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Sementara gaji guru di Malaysia itu bisa sampai 19,5 juta per bulan. Jauh banget kan perbandingannya. Kira-kira menurut kalian, kenapa sih Malaysia bisa sanggup gaji guru 19,5 juta per bulan, sedangkan Indonesia tuh enggak? Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi itulah gaji guru honorer di Indonesia. Miris sekali teman, sangat miris sekali. Indonesia kenapa tidak bisa menggaji guru honorer itu di atas rata-rata, artinya 3 juta lah atau 2,5 juta. Kenapa Malaysia bisa menggajikan guru itu 19 juta, hampir 20 juta teman-teman ya? Kenapa bisa? Itu jadi sebuah pertanyaan. Itulah sebabnya kenapa pendidikan Indonesia itu semakin terperusuk. Semakin anak bangsa ini semakin hancur, artinya tawuran dan lain sebagainya. Karena itulah guru dibatasi, gaji guru juga dibatasi. Hal-hal yang berkaitan dengan guru itu seakan-akan dicegat untuk dapat gaji banyak. Padahal mereka yang menjadi berkuasa itu berasal daripada guru loh di Indonesia. Gila. Dan mereka ketika sukses tidak ingat kepada guru. Miris teman-teman ya, kasihan lah guru Indonesia ini. Benar-benar kasihan. Pasti ada teman-teman yang tidak percaya dengan hal ini. Pasti. Silahkan komen saja. Gimana tanggapan kalian? Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share sejauh-jauhnya teman-teman ya. Share sampai melayang ke neraka, ke surga juga gak apa-apa. Oke, itulah video hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.